Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Faiha dengan NIM 2003211000019 dari kelas Agribisnis A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait studi kasus yang menggunakan metode analisis IPA. Dengan judul yang saya pilih yaitu analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas dan pelayanan aplikasi e-commerce Shopee menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA dengan studi kasusnya di Kabupaten Bangkalan. Sebelum masuk ke studi kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait konsep IPA. Importance Performance Analysis atau IPA digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan seseorang atas kinerja dari pihak atau perusahaan lain. Biasanya keputusan seseorang akan diukur dengan cara membandingkan tingkat harapannya dengan kinerja yang dilakukan pihak lain. Namun, IPA ini juga sering digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kepuasan konsumennya. Perusahaan akan membandingkan antara harapan konsumen dengan kinerja yang telah dilakukan. Namun, jika tingkat harapan yang didapat lebih tinggi daripada kinerja perusahaan, hal tersebut menandakan bahwa konsumen belum mencapai kepuasan, dan begitu juga sebaliknya. Langsung saja masuk ke dalam studi kasusnya. Di sini saya memilih judul analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas dan pelayanan aplikasi e-commerce Shopee menggunakan metode Importance Performance Analysis IPA dengan studi kasusnya di Kabupaten Bangkalan. Alasan saya memilih judul tersebut karena pemanfaatan teknologi internet semakin hari yang semakin besar dalam setiap aspek kehidupan. Teknologi ini telah banyak mengubah bentuk kegiatan di berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang perdagangan, yaitu jual beli yang semula dilakukan secara offline dan relatif terbatas secara jarak dan waktu, kini dapat dilakukan secara daring atau online tanpa kendala jarak dan waktu. Seiring dengan meluasnya pemanfaatan internet di bidang perdagangan, perkembangan e-commerce di Indonesia juga semakin meningkat tajam. Shopee sebagai salah satu toko online di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat belakangan ini. Shopee memposisikan keberadaannya sebagai mobile social commerce karena penduduk Asia Tenggara gemar bermain sosial media. Pada awal tahun 2019, Shopee telah menduduki urutan pertama e-commerce populer di Google Play Store. Selama waktu kurang lebih dari 3 tahun, jumlah pengunduh aplikasi Shopee telah mencapai lebih dari 50 juta dan menjadikan aplikasi e-commerce Shopee ini berada di peringkat teratas dalam kategori 5 e-commerce populer lainnya di Google Play Store. Bersama 4 kompetitor lainnya yaitu ada Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan Shopintan. Jumlah reviewer Shopee pada saat ini yaitu sebanyak 8.642.278 rupiah. Namun, dari banyaknya reviewers tersebut, masih banyak juga yang memberikan komentar yang negatif terhadap aplikasi ini terkait keluhan pelayanan Shopee, seperti kegagalan transaksi, pengiriman barang, dan responsivitas dalam aplikasi Shopee. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh aplikasi Shopee belum sepenuhnya maksimal yang berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Berdasarkan fakta tersebut, Shopee sebaiknya mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang dianggap masih kurang oleh pelanggan, sehingga nantinya akan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kualitas layanannya. Dalam metode analisis IPA ini, variabel yang saya gunakan ada 5 variabel. Untuk variabel yang pertama yaitu variabel kemudahan penggunaan aplikasi atau variabel efisiensi. Variabel yang kedua yaitu ketersediaan barang atau variabel sistem availability.
Lalu variabel yang ketiga yaitu variabel keamanan informasi pelanggan atau variabel privacy, dan variabel yang keempat yaitu variabel dan harga barang atau variabel quality. Lalu variabel yang terakhir yaitu variabel kecepatan respon dalam bantuan pelayanan atau variabel kontak. Lalu untuk respondennya di sini saya menggunakan responden sebanyak 10 orang dengan kriteria respondennya yaitu pengguna Shopee dalam perangkat smartphone di Kabupaten Bangkalan. Responden ini nantinya akan mengisi kuesioner yang telah saya sediakan. Selanjutnya di sini saya sudah memiliki data 10 responden hasil dari kuesioner yang telah saya sebar sebelumnya. Lalu dari data responden ini langsung saja saya buat menjadi rata-rata hasil kuesioner. Seperti ini untuk rata-rata hasil kuesionernya. Untuk faktor kemudahan penggunaan aplikasi dengan kepentingan atau harapannya sebesar 3,9 dengan kinerja atau kepuasannya sebesar 4. Lalu ketersediaan barang dengan tingkat kepentingan atau harapan sebesar 4,1 dan kinerja kepuasannya sebesar 4,2. Lalu keamanan informasi pelanggan dengan tingkat kepentingan atau harapannya sebesar 4,5 dan kinerja atau kepuasannya sebesar 4,2. Lalu ada kualitas dan harga barang dengan tingkat kepentingan atau harapannya sebesar 4,1 dan kinerja kepuasannya juga sebesar 4,1. Lalu yang terakhir di sini ada kecepatan respon dalam bantuan pelayanan dengan tingkat kepentingan atau harapannya yaitu 4,2 dan kinerja atau kepuasannya yaitu 3,9. Lalu hasil dari rata-rata ini akan saya olah menggunakan aplikasi SPSS untuk menghasilkan output diagram Cartesius. Dan ini dia hasil analisis menggunakan metode IPA terhadap analisis kepuasan konsumen terhadap kualitas dan pelayanan aplikasi e-commerce Shopee menggunakan analisis IPA. Di sini dapat kita lihat di kuadran kedua ada variabel keamanan informasi pelanggan dan juga ada variabel kecepatan respon dalam pelayanan. Pada kuadran kedua ini memiliki arti yaitu memuat variabel yang dianggap penting dan kinerjanya yang sudah cukup baik, mendekati atau sudah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, variabel keamanan informasi pelanggan serta variabel kecepatan respon dalam pelayanan harus dipertahankan kinerjanya agar terus sesuai dengan harapan yang diinginkan. Lalu pada kuadran ketiga ini ada variabel kemudahan penggunaan aplikasi, yang artinya kuadran ketiga ini memuat variabel yang dianggap kurang penting dan memiliki relatif rendah berdasarkan perspektif pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan kembali terkait variabel kemudahan penggunaan aplikasi ini, karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan relatif rendah. Lalu yang di kuadran keempat ini ada variabel kualitas dan harga barang dan variabel ketersediaan barang, yang artinya kuadran keempat ini memuat variabel yang memiliki kinerja di atas rata-rata, namun bagi pelanggan dianggap kurang penting. Penyediaan layanan tidak perlu mengambil tindakan penuh untuk variabel yang berada di dalam kuadran 4 ini. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait studi kasus yang menggunakan metode analisis IPA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.